Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita dapat sehat sampai pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Distribusi Kopi untuk Meminimumkan Biaya di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan metode linear programming. Nama saya Bransma Sirengoreno, angkatan 2016, Prodi Manajemen Rekayasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hadi Sutanto Saragi yang telah membimbing saya selama pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Fitri yang telah bersedia untuk memuji saya untuk mempresentasikan seminar tugas akhir saya. Adapun latar belakang saya mengambil topik ini yaitu bahwa kopi merupakan komoditas perkebunan yang membantu perekonomian masyarakat pada saat ini. Kopi sudah menjadi dunia, terutama di Indonesia. Menurut Mercuria pada tahun 2004, bahwa 66% kopi produksi di dunia adalah kopi Arabica, sementara yang lainnya adalah kopi Robusta. Pada gambar berikut, kita dapat melihat grafik kopi Robusta dan kopi Arabica. Kita melihat kopi Robusta produksi tertinggi di Indonesia, sementara kopi Arabica dapat kita lihat dari tahun ke tahun mengalami lonjakan untuk pembudayaan kopi Arabica, sementara pada kopi Robusta mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kopi Robusta memiliki kualitas yang lebih rendah daripada kopi Arabica, di mana kopi Arabica memiliki kadar kafein yang lebih rendah daripada kopi Robusta. Dan rasa yang dikeluarkan oleh kopi Arabica dan kopi Robusta juga sangat tergantung terhadap rasa, yaitu kopi Arabica mengandung rasa seperti buah-buahan, sementara kopi Robusta memiliki rasa kepahitan. Perkembangan kopi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, khususnya kopi Arabica. Salah satu penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Kopi Arabica asal Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mendunia dan kopi ini sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini juga didukung oleh adanya sertifikat indikasi geografis dari kopi Arabica Humbang Hasundutan ini. Kopi Arabica asal Humbang Hasundutan telah mempunyai nama atau brand yaitu Kopi Arabica Sumatera Lintong. Kita dapat melihat gambar berikut merupakan penghasil kopi Arabica Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai 10 kecamatan, namun penghasil kopi Arabica terbaik hanya terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Undang Ganjang mempunyai produksi kopi Arabica Sumatera itu sebanyak 8%, Kecamatan Sejama Pulang 6%, Kecamatan Pondung 7%, Kecamatan Lintong Nihuta 55%, Kecamatan Lulusan 8%, dan Kecamatan Parangginang sebesar 16%. Penghasil produksi kopi Arabica Sumatera yang terbanyak itu berada di Kecamatan Lintong Nihuta sebesar 55%. Kopi Arabica Sumatera Lintong juga telah mempunyai produksi yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong dimulai dari petani, kemudian pabrik, dan yang terakhir yaitu konsumen. Petani akan mengirimkan hasil kopi mereka ke pengumpul yang ada di daerah masing-masing. Kemudian pengumpul akan mengirimkannya ke pabrik yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pihak pabrik akan menjual kopi mereka ke konsumen. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong ini berlangsung cukup panjang. Hal ini juga dipermasalahkan oleh harga dari kopi Arabica Sumatera Lintong, di mana harga pada petani terhadap pengumpul mempunyai harga yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi topik latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Hal ini juga didukung oleh bukti dari Bapak Mana Samosir yang saya wawancarai pada waktu saya penelitian, sekaligus pengusaha pabrik usaha dagang GNB pabrik kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Beliau mengatakan bahwa petani kopi Arabica Sumatera Lintong harus dilindungi dari pengumpul yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun tujuan dari penelitian saya itu yaitu yang pertama, meminimalisasi biaya distribusi kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, membuat model desain jaringan pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Yang terakhir itu memberikan saran kebijakan kepada organisasi Maspekal untuk melindungi petani Arabica Sumatera Lintong. Untuk mengerjakan tugas akhir saya ini, pertama-tama saya memetakan proses dari awal sampai akhir untuk mengerjakan tugas akhir saya ini, yaitu dengan metode penelitian.
Metode penelitian yang akan saya lakukan yang pertama, memulai. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Dan selanjutnya, objek dan tujuan penelitian, di mana objek dari penelitian saya yaitu kopi Arabica Sumatera Lintong yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah melakukan objek dan tujuan penelitian, maka saya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan berkunjung ke usaha dagang yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan untuk melakukan pengumpulan data, saya berkunjung ke Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminta data-data termasuk kopi Arabica Sumatera Lintong. Yang kedua yaitu pengusaha dagang kopi Arabica Sumatera Lintong, dan yang terakhir yaitu konsumen kopi yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian saya melakukan pengolahan data dan analisis. Pengolahan data yang saya lakukan yaitu menggunakan metode linear programming. Setelah melakukan pengolahan data dan analisis, selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dan akan memberikan saran. Berikut merupakan peta lokasi Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 10 kecamatan. Termasuk kopi Arabica Sumatera Lintong berada di 6 kecamatan, yaitu yang pertama yaitu Kecamatan Ganjang, Sijama Pola, Teluk Sanggul, Lintong Huta, Paranginan, dan Bolu. Yang berikutnya yaitu pabrik yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan berada di 4 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Huta ada 2 pabrik, Kecamatan Teluk Sanggul ada 4 pabrik, dan Kecamatan Polung ada 2 pabrik. Dan yang terakhir yaitu konsumen Arabica Sumatera Lintong berada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berikut adalah identifikasi pemasok kopi yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan luas lahan kopi Arabica Sumatera Lintong yaitu 816,82 hektar, dan hasil panen ciri per bulannya yaitu 230.064 kg, sementara hasil panen gabah per kilogram yaitu 76.608 kg, sementara hasil green bean per bulannya yaitu 38.344 kg. Selanjutnya yaitu identifikasi pengusaha dagang kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Terdapat 10 pengusaha dagang, yaitu Koperasi Peom Humbang yang berada di Lintong Huta. Selanjutnya yaitu Humbang Mas yang berada di Kecamatan Teluk Sanggul, Arkop yang berada di Kecamatan Lintong Huta yaitu 20 kg per jam, Joe & Coffee yang berada di Kecamatan Teluk Sanggul, Delintang Coffee yang berada di Teluk Sanggul, Humbang Kopi yang berada di Kecamatan Polung yang berada di Desa Merade, Konglin yang berada di Lintong Huta dengan kapasitas pabrik 15 kg per jam, Parco yang berada di Kecamatan Paranginan, Express yang berada di Kecamatan Polung mempunyai kapasitas 10 kg per jam, sementara Raja Wali Kopi yang berada di Kecamatan Teluk Sanggul. Berikutnya yaitu identifikasi konsumen kopi Arabica Sumatera Lintong yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang pertama itu Kecamatan Teluk Sanggul, yang berikutnya itu Kecamatan Lintong Huta yaitu 0,197 ton per bulan, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pakat 0,051 kg per bulan, Kecamatan Polung, Kecamatan Perlitan 0,082 ton per bulan, Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Paranginan 0,124 ton per bulan, Kecamatan Sijama Pola, Kecamatan Bakti. Untuk melakukan penyelesaian optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka saya menggunakan metode linear programming minimum cost pro dengan algoritma simplex. Untuk menyelesaikan pendistribusian kopi Arabica di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka kita harus pertama-tama membuat model matematika. Model matematika yang saya gunakan yaitu menggunakan 2 skenario. Yang pertama, pendistribusian kopi dilakukan mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi. Kemudian pengusaha dagang atau pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi, dan pemasok kopi langsung menuju konsumen kopi. Sebelum membuat model linearnya, pertama-tama kita harus membuat variabel keputusan, di mana variabel keputusan ada 3, yaitu yang pertama XIJ, yang kedua YIK, dan yang terakhir yaitu JK, di mana XIJ yaitu merupakan pendistribusian kopi yang dilakukan dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi. Yang berikutnya yaitu YIK, di mana kopi yang akan dikirimkan dari pemasok kopi sampai menuju konsumen kopi. Dan yang terakhir yaitu JK, di mana
pengusaha dagang atau pabrik kopi mengirimkan kopi langsung menuju ke konsumen kopi. Yang pertama itu fungsi objektif. Fungsi objektif dari optimalisasi distribusi kopi yang saya gunakan yaitu sigma CIJ dikali XIJ, di mana I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6 dan J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 ditambah dengan sigma DIK dikali YIK, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6 dan K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10 ditambah sigma SJK dikali ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Fungsi kendala yang saya gunakan untuk model linear ini yang pertama yaitu sigma SIJ, di mana J sama dengan 1 sampai 10 ditambah sigma YIK, di mana K sama dengan 1 sampai 10 lebih kecil dari kapasitas pabrik, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Fungsi kendala yang kedua yaitu sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 harus lebih kecil dari kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Fungsi kendala yang ketiga yaitu sigma ZJK, di mana K sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan sigma YIZ, di mana I sama dengan 1 sampai 6, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Fungsi kendala yang keempat itu merupakan sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan jumlah permintaan konsumen, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Saya akan menjelaskan keterangan dari fungsi ini. Yang pertama, C merupakan ongkos transportasi dari pemasok kopi ke pengusaha dan atau pabrik kopi. Yang kedua yaitu DIK, di mana DIK sama dengan ongkos transportasi dari pemasok kopi ke konsumen kopi. EJK sama dengan ongkos transportasi dari pengusaha atau pedagang pabrik langsung menuju konsumen kopi. Model linear programming yang saya gunakan untuk skenario kedua yaitu pendistribusian kopi mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dalam atau pabrik kopi, dan pengusaha dalam atau pabrik kopi langsung mengirimkan kopinya ke konsumen kopi. Yang pertama itu fungsi objektif. Fungsi objektif yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan sigma CIJ dikali XIJ, di mana I sama dengan 1 sampai 6 dan J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 ditambah dengan sigma EJK dikali ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 dan K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Fungsi kendala yang saya gunakan yang pertama yaitu sigma XIJ, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 harus lebih kecil dan sama dengan kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Sigma ZJK sama dengan sigma YIJ, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Yang terakhir yaitu sigma ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan jumlah permintaan konsumen, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Berikut adalah hasil dari linear programming yang saya dapatkan. Yang pertama, pendistribusian kopi mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi, kemudian pengusaha dagang atau pabrik kopi menuju konsumen kopi, dan pemasok kopi langsung menuju konsumen kopi, di mana biaya transportasi yang saya dapatkan yaitu sebesar 274.691 per bulan. Hasil pendistribusian kopi pada skenario kedua yaitu pada pendistribusian kopi dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi, dan dari pengusaha dagang atau pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi. Adapun biaya optimalisasi yang saya dapat yaitu sebesar Rp382.381 per bulan. Maka saya mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humuan Selatan yang saya gunakan dua skenario dengan total permintaan konsumen kopi yaitu sebesar 1.719 kg. Yang kedua yaitu biaya optimalisasi. Biaya optimalisasi yang saya gunakan pada skenario pertama yaitu 274.691, dan pada skenario kedua yaitu sebesar Rp382.381 per bulannya. Yang ketiga yaitu organisasi Mas PK. Saya memberikan saran kepada organisasi Mas PK yaitu
pada setiap kecamatan yang termasuk dalam organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera itu, untuk membuat pengumpul yang merupakan anggota dari organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong, sehingga di dalam satu kecamatan terdapat satu pengumpul kopi Arabica Sumatera Lintong, dan setiap pengumpul kopi Arabica Sumatera Lintong agar langsung mengirimkan hasil kopi dari para petani, langsung mengirimkan kopi ke beragam pabrik yang ada di kecamatan terdekat. Yang berikutnya yaitu untuk penelitian selanjutnya, saya memberikan saran kepada adik-adik kami yang saya cintai untuk melakukan optimalisasi pendistribusian kopi sampai ke luar daerah yang ada di luar daerah Kabupaten Humbangan Sultan. Demikianlah hasil video presentasi yang saya tampilkan pada hari ini. Jika ada kesalahan yang saya perbuat dalam video presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.